saudara dipersilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Biar pagi ini kita mau nyatakan cinta kasih kita kepada Tuhan lewat pujian. Dan saya percaya kita semua yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang mencintai Tuhan, amin. Oleh sebab itu pagi hari ini biar bawa hati kita, bawa hidup kita, bawa pujian terbaik kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih. Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Sedalamnya lembah di hidupku, Engkau datang mengangkat hidupku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalam-Mu. Takkan pernah mampu ku jauh dari-Mu. Engkau alasanku hidup. Setiap musim di hidupku, Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Barang kau yang mencintai Tuhan, boleh lebih lagi naikkan pujian dari awal. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan. Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Tetesan darah-Mu Tuhan, tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Katakan, sedalamnya lembah di hidupku, Engkau datang mengangkat hidupku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku. Takkan pernah mampu Tuhan ku jauh dari-Mu. Engkau alasanku hidup. Setiap musim di hidupku, Kau selalu ada Tuhan. Bersamaku, beri kami kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Mari jemaat Tuhan, nyatakan cintamu kepada Tuhan dengan pujian ini. Biar jemaat Tuhan saja naikkan pujian dari awal. Katakan, siapakah barang kau yang mencintai Tuhan, nyatakan cintamu kepada Tuhan lewat pujian ini. Tetesan sedalamnya
hatiku terus menyala di dalamku, takkan pernah mampu ku jauh darimu. Engkau alasanku hidup. Setiap musim di hidupku ada bersamaku. Beri kami kekuatan, beri pengharapan. Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama bangkit berdiri. Terus naikkan pujian ini bagi Tuhan. Katakan, biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku, takkan pernah mampu Tuhan ku jauh darimu. Amin. Engkau alasanku setiap musim, setiap musim di hidupku. Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segala. Lebih lagi, angkat suaramu bagi Tuhan. Katakan, biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku, takkan pernah mampu ku jauh darimu. Ya Tuhan, Kau alasan kami hidup Tuhan. Setiap musim
bernafas memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Yesus, sesungguhnya tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Kau ajaib, Kau luar biasa, Kau dahsyat dalam segala rancangan-Mu yang ajaib bagi kami Tuhan. Haleluya. Mari lebih lagi tinggikan Tuhan Yesus, agungkan Dia. Kami sambut Engkau di tempat ini Tuhan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Yesus. Bapa di sorga, ada rasa ucapan terima kasih yang dalam dari setiap pribadi yang hadir di tempat ini. Karena hari ini Engkau masih mengizinkan kami untuk menjalani kehidupan. Dan sebelum kami berjalan di hari ini, kami datang di gereja ini untuk mendapatkan sesuatu yang mampu membuat jalan hidup kami lebih baik, yang mampu membuat pikiran kami lebih jernih, dan yang mampu membuat kami lebih berbahagia. Terima kasih untuk keluarga, untuk kesehatan, untuk ekonomi. Dan saatnya kami siap mendengarkan firman-Mu Bapa. Dan doa ini kami alaskan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Selamat hari Minggu. Selamat pagi. Kaget ya, saya yang naik mimbar ya. Saya kemarin baru landing sekitar 1:30 pagi, Saudara. Nyampe apartemen ya jam 2-an, tidur jam 4, mendadak Benny kirim SMS jam 6. Pak Bengke tolong gantiin Pak Paulus. Ya. Saya mah siap-siap aja, Saudara. Karena setiap saya naik mimbar, itu persiapannya pasti matang. Saya nggak mau main-main, saya tidak mau mengecewakan yang dengar. Karena saya sendiri kalau duduk sebagai jemaat, dan kemudian saya tidak mendapat apa-apa, saya bisa maki pendeta itu, Saudara. Karena itu saya berusaha untuk sebaik mungkin. Saudara, yang dikejar manusia itu cuma 2. Keberhasilan dan kebahagiaan. Ada orang berpikir keberhasilan dulu, baru kebahagiaan. Ada lagi yang menganut aliran bahagia dulu, baru bisa berhasil. Kalau saya setuju yang kedua. Bahagia dulu, baru berhasil. Tapi yang menjadi pertanyaan, kebahagiaan itu apa sih? Bahagia itu
bukan sesuatu yang saya capai. Sekali lagi ya, kebahagiaan itu bukan sesuatu yang saya dan Anda capai. Tapi kebahagiaan adalah cara hidup yang kita jalani. Disitulah letak kebahagiaan. Nah, ini memunculkan sebuah pertanyaan. Kalau gitu cara hidup yang kita jalanin apa, Pak? Saya menemukan satu kebenaran. Untuk menjadi bahagia, Anda harus menjadi tidak terlihat. Ya? Masih bengong pagi-pagi dengan kalimat saya? Untuk menjadi bahagia, Anda harus menjadi tidak terlihat. Orang sekarang tuh demen banget terlihat, saudara. Bikin panggung masing-masing di medsos, ya. Bikin apapun yang penting terlihat. Itu keliru. Menjadi tidak terlihat itu sumber kebahagiaan. Apa artinya, Pak? Menjadi tidak terlihat artinya ego saya menjadi nol. Saya belajar untuk rendah hati. Saya belajar untuk berdamai dengan diri sendiri dan orang lain. Jauh dari kesombongan-kesombongan. Jauh dari sifat pamer. Ya. Dan itu membuat hidup ini bahagia. Keluar dari kerumunan, saudara. Keluar. Berkerumun itu banyak negatifnya kok. Daripada positifnya. Ya. Saudara siap untuk menjadi tidak terlihat. Egonya turun, cintanya yang naik. Saudara, hubungan baik itu tidak pernah bisa menghasilkan. Gini maksud saya. Cinta itu tidak bisa menghasilkan hubungan baik. Tapi dengan hubungan baik, kita akan menghasilkan cinta. Setuju? Anda cinta kan dengan pasanganmu? Emang baik sampai hari ini? Enggak kan? Tapi kalau saudara selalu membangun hubungan baik dengan pasangan Anda, maka cinta itu tumbuh. Amin. Nah, hari ini memang saya janji untuk menyampaikan psychology of women. Tapi kali ini enggak, minggu depan aja. Ya. Hari ini kita akan belajar bagaimana caranya menjual diri dengan cara yang terbaik. Ini sebuah keterampilan baru, saudara. Kalau Anda tidak mampu menjual dirimu, Anda sulit untuk menjalani kehidupan. Jadi kita angkat tema ini ya, bareng-bareng. Salah satu life skill. Jadi sekarang ini bukan orang pinter sekolah nggak ada gunanya kok. Bahkan banyak pakar-pakar menganjurkan. Saya bukan anti sekolah ya. Bukan. Dan saya bukan mengajar anak untuk tidak bersekolah, tidak. Tapi pendidikan sekolah tidak pernah mengajar bagaimana pendidikan kehidupan. S1, S2, 10 juta nganggur, tetap di rumah. Orang tua kesel enggak lihat anak sudah lulus S1, S2 tetap nganggur? Dan itulah yang terjadi di Indonesia sekarang. PHK ada di mana-mana. Ngeri saudara hidup ini. Jadi dibutuhkan life skill ya. Dan keterampilan yang baru. Dan salah satu keterampilan bagaimana caranya
kita bisa menjual diri kita dengan cara yang terbaik. Saya pernah punya buku. Buku itu judulnya Agama Pelacur. Bukunya warna kuning kok. Ditulis oleh seorang wartawan kurang lebih sekitar 20-25 tahun yang lalu. Wartawan dari Surabaya. Dia bercerita tentang seorang pelacur yang ada di makam Kristen Kembang Kuning, Surabaya. Pelacur ini kalau siang dia memecah batu untuk proyek. Ya, berat kerjaannya. Tapi kalau malam dia menjual diri. Di mana? Di atas batu nisan. Nah, yang membuat mata saya berkaca-kaca tentang kisah perempuan ini. Waktu dia melayani seorang laki-laki, terdengar tangisan anak kecil dari jauh. Dan rupanya itu adalah anaknya yang berusia 3 tahun. Dan waktu dia mendengar tangisan itu di tengah malam, dia berkata kepada pria ini, "Mas, boleh saya tengok anak saya dulu?" Pria ini baik, silakan. Ibu ini lari ke gubuknya, saya nggak tahu di sebelah mana. Dia selesai kembali melayani. Saudara tahu dibayar berapa? 5.000. Yang 2.000 untuk centengnya. Jadi dia terima 3.000. Kalau malam itu dia bisa melayani 3 laki-laki, bayarannya tidak sampai 10.000. Ini nyata loh. Nanti saya cari bukunya, saudara. Saya malah beli 2 kok. Agama seorang pelacur. Itulah kerasnya kehidupan. Hidup ini keras, Mbak Yu. Mimbar bukan tempat menjual mimpi di awan-awan. Tapi jemaat harus saya kasih tahu. Hidup ini sulit, makin lama makin sulit seperti dikatakan firman Tuhan. Hidup ini keras dan kejam. Dan Anda harus mampu melaluinya. Oke? Saya nggak pernah kok ngumbar mimpi-mimpi ke jemaat, nggak ada. Buat saya hidup ini fakta, data, dan logika. Tapi dibungkus oleh iman. Nggak mudah saudara hidup ini. Jadi baik kita bangkit berdiri. Tolong Ben. Kita akan membaca kitab Matius. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan 1 orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Sudah Ben? Ada laki bawahnya, ada 1 laki. Yohanes berapa itu? Kata Pilatus kepadanya, "Apakah
apakah kebenaran itu? Tolong ini disimpan di memori kita masing-masing. Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi, mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Amin. Silakan duduk. Saudara, setiap kita ini punya sudut pandang yang berbeda. Pandangan saya dan pandangan Anda mungkin berbeda. Teori kemungkinan itu memang banyak, Bapak Ibu. Manusia ini sekarang banyak menyimpan emosi yang tidak terselesaikan. Setuju, jemaat? Ya. Ini kan muka-muka yang penuh emosi yang belum selesai. Enggak bisa jernih. Saya enggak tahu emosi apa yang belum selesai. Yudas berpikir, saya harus singgung emosi Yesus. Dia kan benci dengan kelompok rumah. Dia sebagai murid, dia datang kepada orang Farisi dan musuh. Kalau punya kepentingan barang, itu bisa jadi teman. Setuju? Teman, tapi kalau kepentingannya beda, mendadak jadi musuh, saudara. Hidup cuma gitu-gitu aja kok. Akhirnya dia berpikir, orang ini yang sering ngomong dia Tuhan, harus dibikin rendah. Makanya dijual 30 keping emas atau perak ya. Kenapa enggak dijual 3 juta, saudara? Kenapa enggak dijual 3 M? Kalau dijual dengan harga tinggi, mungkin Yesus enggak tersinggung. Tapi kalau dijual murah tersinggung enggak? Saudara, diomongin orang, Anda orang murahan, marah enggak? Marah kan? Yohanes pinter secara psikologinya, saudara. Tapi politik lawan Tuhan enggak mungkin menang. Yesus tidak marah, malah dia menyerahkan diri. Politik itu harus tunduk kepada Tuhan. Bukan Tuhan dibuat permainan politik. Jadi di sini unsurnya Yudas menjual Yesus. Tapi sebelum dia menjual Yesus, dia menjual nilai hidupnya terlebih dahulu. Oke? Dia menjual dirinya dulu kepada orang Farisi, saudara. Pada saat saudara menjual seseorang, Anda sudah menjual kepribadianmu terlebih dahulu. Ingat ya, satu kata itu. Oke, kita tinggalkan Yudas dan sekarang kita ke Pilatus. Pilatus itu lagi enak-enak di kursinya, saudara. Jabatan, duit, perempuan cantik ada di sekitar dia. Tapi suatu hari, memang saya paling ngeri dengan kata suatu hari. Suatu hari itu banyak masalah bisa datang, saudara. Suatu hari mobil ditabrak kereta, bisa kan? Satu hari Anda lewat, nabrak mobil yang parkir, semua bisa. Nah, mendadak ada seorang pesakitan di hadapan Pilatus dan orang itu adalah Yesus. Dengerin, Pilatus adalah pemegang kekuasaan. Pilatus tahu hukum. Pilatus adalah penegak hukum. Tapi perhatikan ayatnya tadi, Ben, tolong Ben, Matius Ben. Saya mau uraikan satu-satu. Pilatus itu tahu Yesus ini enggak salah,
saudara. Tapi desakan ratusan ribu orang Yahudi membuat dia takut. Kenapa? Karena Pilatus itu koruptor gede, saudara. Jadi kalau dia nggak nurutin rakyat, kesalahannya dilaporkan ke Roma, dia ditarik, tidak jadi gubernur lagi. Inilah masa lalu yang belum selesai. Siapa di sini yang punya masa lalu yang belum selesai? Selesaiin, saudara. Supaya masa lalu tidak bisa menghakimi Anda lagi. Selesaikan. Gak tahu gimana cara urusanmu. Ya. Dia bingung. Di satu pihak dia tahu persis orang ini tidak salah. Tapi di sana berteriak, salibkan dia. Dia mulai mencari celah hukum. Di sini ada kalimat, telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada hari raya itu atas pilihan orang banyak. Otaknya bermain, saudara. Dia ingat Barabas. Barabas ini kaum selot, temannya Yudas. Tapi dia sangar, saudara. Pembunuh, pembantai. Dia coba melakukan pilihan. Barabas ditaruh di atas podium bersama Yesus. Siapa yang ingin kubebaskan? Yesus atau Barabas? Yesus tidak salah. Barabas ini pemberontak plus ratusan orang sudah dibunuh oleh tangannya. Pilatus berpikir mungkin rakyat ini punya hati nurani. Tapi ternyata tidak. Mereka menjawab, bebaskan Barabas. Kekunci kan? Pilatus bingung, saudara. Ini pakai jalan apa lagi? Hari ini saudara bingung, nggak ada jalan. Kanan salah, kiri salah, depan salah, belakang salah. Situasi ini sekarang seperti itu, Bapak Ibu. Perhatikan kata kebiasaan. Tadi ada kata kebiasaan kan? Kebiasaan adalah habit. Kebiasaan adalah rutinitas. Hati-hati. Kalau hidupmu hari ini lancar-lancar aja. Enggak lama kesandung, Pak. Justru pada saat semuanya lancar, hidup ini harus hati. Jadi kebiasaan ini berbahaya, habit ini berbahaya, harus dirubah. Ayat 16, Ben naik satu lagi, Ben. Saudara, saya belajar dari Pilatus. Pilatus itu seorang manusia yang selalu berpikir tentang resiko yang terkalkulasi. Sekali lagi ya. Pilatus itu punya kepandaian. Dia mampu mengambil resiko yang terkalkulasi. Artinya keputusan dia tidak pernah secara emosional. Iman itu resiko. Tapi apakah pakai kalkulasi? Ya terserah Anda, saudara. Tapi di dalam berdagang, bisnis, dan hidup, risiko itu selalu terkalkulasi. Contoh aja ya. Ibu punya suami kan sekarang? Emang dijamin dia sampai mati baik? Enggak kan? Tapi kenapa ibu mengambilnya menjadi suami? Cinta. Aduh. Cinta itu umurnya paling lama 6 bulan sampai 1,5 tahun, Pak. Selesai. Ya hidup harus mengambil risiko.
Tapi resiko yang terkalkulasi. Ingat kalimat saya. Ya. Dan waktu itu ada dalam penjara. Jadi ini orang penjara dikeluarin, saudara. Jadi kalau di Indonesia kan banyak preman-preman gitu ya. Jadi kejadian di Alkitab itu sekarang juga sedang berjalan, Bapak Ibu. Seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Naik lagi Ben, ayat 17. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus Kristus? Waktu Pilatus sedang mikir begini, istrinya datang. Ada ayatnya Pak. Zaman dulu ibu-ibu, kalau ibu berani ke kantor tanpa perintah suami, keputusan cuma dua. Dibunuh atau dicerai. Istrinya Pilatus datang, Bu. Dan istri Pilatus mengatakan, suamiku, jangan campurin urusan orang ini. Karena aku semalam bermimpi. Orang ini tidak salah. Bukankah dalam mengambil keputusan kita sering dengar suara nurani? Suara keluarga, suara pasangan. Atau suara Tuhan sendiri kali. Tapi Pilatus takut. Dan akhirnya dia tadi nanya apa? Kebenaran itu apa sih? Kebenaran itu apa, saudara? Kebenaran adalah pada saat saudara menghidupi firman Tuhan dengan perilaku di tengah hidup ini. Ya, itu kebenaran. Hidupi firman Tuhan yang ada di kepala kita, di hati kita, lakukan walaupun dunia enggak setuju. Di tengah pekerjaan, di tengah apapun. Itulah Tapi Pilatus melakukan pembenaran. Dan sekarang ini setiap pertikaian tidak berdasarkan kebenaran, saudara. Tapi masing-masing melakukan pembenaran. Naik lagi Ben, ayat 20 Ben. Tetapi oleh hasutan imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Keputusan itu mengandung ribuan suara. Tapi ingin saya katakan, kalau engkau yakin, putuskan, cuekin itu suara. Suara tidak perlu diturut, tapi perlu didengar. Amin. Sebagai masukan. Perlu. Omongan teman, ya, omongan orang-orang. Dan kemudian apa yang terjadi? Ayat 21, Ben. Wali negeri menjawab, berkata kepada mereka, siapa di antara kedua orang yang kamu kehendaki kubebaskan? Barabas. Suara orang banyak tidak selamanya benar. Suara orang banyak bukan kebenaran. Tapi karena Pilatus punya masa lalu yang belum terselesaikan. Kalau dia enggak nurutin suara orang banyak. Selesai. Karir habis, duit habis. Dan Pilatus menyerahkan Yesus dan terakhir saudara baca apa? Dia mencuci tangan. Bukan karena COVID. Dia cuci tangan sebagai simbol lepas tanggung jawab. Manusia yang lepas dari tanggung jawab. Itu manusia enggak punya nilai.
Dia menjual dirinya dengan murah. Yudas menjual dirinya. Dia nggak butuh duit, saudara. Dia bendahara kok. Nggak pernah korupsi. Tapi Pilatus menjual tanggung jawab. Ngeri nggak, saudara? Ngeri ya? Jadi manusia yang tidak punya tanggung jawab, dia menjual nilai dirinya secara murah. Pilatus pejabat yang jual diri, Yudas pengikut yang jual diri. Sama-sama jualan kok. Kan ada kalimat mengatakan dunia ini nggak ada teman abadi, nggak ada musuh abadi. Yang ada adalah kepentingan abadi, Bapak Ibu. Karena itu jangan gantungkan hidupmu kepada orang. Jangan suka mengidolakan, mendewakan pendeta. Nggak ada. Idolamu, idola saya adalah Bapakku di sorga. Amin. Emang kalau saudara nggak punya duit, pendetamu mau kasih duit, minjemin duit aja kagak mau, Pak. Ayo kita belajar tentang kehidupan ini. Life skill, future skill, keterampilan baru. Kalau engkau tidak bisa menghargai dirimu sendiri, engkau tidak pernah bisa menghargai orang lain. Nah, pertanyaan terakhir sebelum saya tutup. Mana yang paling terhormat dari ketiga contoh? Pilatus, Yudas, atau pelacur di batu nisan tadi? Menurut Anda mana yang lebih terhormat? Buat saya pelacur itu lebih terhormat, saudara. Bukan saya mengatakan pelacur itu enggak salah. Saya enggak mau menghakimi. Karena kalau kita sampai ke titik nadir hidup kita, kita mungkin melakukan lebih hebat lagi, saudara. Berhenti menghakimi orang. Amin. Berhenti. Posisimu beda dengan pelacur. Tapi yang paling tidak terhormat, centeng yang minta 2.000 dari 5.000 tadi. Untuk jaga keamanan. Pertanyaannya, apakah pekerjaanmu hari ini terhormat? Lewat pekerjaan, engkau bisa dimuliakan. Tapi lewat pekerjaan, engkau bisa direndahkan. Dan Tuhan menciptakan saya dan saudara sebagai makhluk yang mulia. Jaga kehormatan. Jaga nilai hidup. Jangan gampang jual beli dalam kehidupan ini. Amin. Tadi kalimat pertama apa? Orang bahagia adalah orang yang menjadi tidak kelihatan. Berhenti pamer, pendeta-pendeta. Berhenti flexing. Orang kok senang ya, bongkar-bongkar pribadinya di medsos. Itu otaknya ditaruh di mana? Berhenti dengan gaya hidup seperti itu, saudara. Medsos itu sebuah sistem yang sudah dibangun. Saudara lebih baik kehilangan anak istri daripada kehilangan HP kan? Ketinggalan istri biar aja, ketinggalan Android balik. Ayo. Kalau itu layar sentuh bisa ditanya. Banyak suami lebih banyak menyentuh layar sentuh Android daripada menyentuh istrinya sendiri. Oke, Bapak-bapak. Ayo kita belajar. Saya orang yang senang survei dan meneliti kehidupan.
Saya nggak akan pernah mau khotbah sorga neraka. Karena saya juga belum pernah ngeliat. Tapi saya percaya, saya mati pasti ada di sorga. Karena tidak seorang pun sampai kepada Yesus kalau tidak melalui aku. Berbahagialah Anda di sini. Nilai Anda adalah salib, saudara. Jangan jual diri. Amin. Demi ekonomi, demi semuanya. Baik, sekarang kita akan lihat multimedia. Supaya lebih jelas dan gampang, saudara. Ini saya belum ngelihat loh. Karena semalam saya datang yang pagi, jadi saya nggak bisa ketemu yang bikin ini. Jual diri, tapi pinter juga ya. Gadis cantik ini ditaruh di troli kemudian diedarkan. Filosofinya kan begitu kan. Saya paling suka lihat gambar-gambar gini. Oke, naik 1. Saudara kenal diri Anda sendiri? Enggak kan? Ini ada pengenalan diri yang namanya DIS. Tabiat dan watak orang-orang. Watak yang pertama, yang paling terkenal adalah dominan. Orang ini aktif, hidupnya selalu transaksional. Orang dominan ini sifatnya kompetitif. Suka bersaing, tegas, kalau ngomong to the point. Nggak mau basa-basi. Sedangkan kedua adalah tipe influencer. Tipe ini ramah, suka komunikasi, suka berinteraksi. Saudara bisa cek pribadi Anda. Tipe yang ketiga adalah steadiness. Orang ini biasanya sabar, Bu. Orang ini suka hidup harmoni dalam ketenangan. Ya, keseimbangan, dan orang ini biasanya pribadinya menarik perhatian. Sedangkan yang terakhir adalah clarity. Clarity adalah kejelasan. Tipe orang ini suka detail, organisatoris, punya konsep terstruktur, dan dia suka dengan kebenaran. Mungkin saya tidak ada di sini, cuma saya gabungan-gabungan, Pak. Dari 4 pribadi ini, tapi mungkin masih banyak jeleknya daripada bagusnya. Ya. Pendeta bukan dewa, pendeta bukan orang suci, Bapak Ibu. Malah hidupnya lebih munafik dari jemaatnya. Ya. Oke, kita naik lagi. Saudara, hidup ini sebetulnya perlu 3 hal, 4 lah. Yang pertama mindset. Mindset ini harus dirubah. Pola pikir, sudut pandang. Dan kemudian saudara harus punya mentor. Pembimbing dalam hidup Anda. Ya, entah itu orang, entah itu buku, entah itu organisasi. Dan yang ketiga, kita harus punya alat. Alat itu ada soft skill, ada hard skill. Hard skill itu kuliah, keterampilan. Soft skill itu kepribadian, Bu. Dan ini bisa dirubah. Tapi ketiga-tiganya harus berpusat kepada Tuhan. Oke, kita naik lagi. Coba dibaca. Melakukan yang terbaik dan sekaligus menjadi yang terbaik. Kalau saudara punya karakter ini, hidupmu itu gampang, saudara. Jual dirinya gampang. Mau kongsi sama siapapun, mau buka toko. Hidup ini kan cuma satu modalnya, kepercayaan. Amin.
Saya kerja nggak punya modal gede Pak, saya orang biasa. Tapi karena kepercayaan sudah saya taruh bertahun-tahun. Usaha ini bisa jalan karena apa? Kepercayaan. Udah kok gampang-gampang aja. Jadilah orang yang bisa dipercaya. Melakukan yang terbaik sekaligus menjadi yang terbaik. Oke, naik lagi. Ini adalah langkah-langkah bagaimana kita menjual diri. Kita menjual kepandaian kita. Kita menjual kelebihan kita. Yang pertama, bangun hubungan. Kembangkan hubungan dan pertahankan hubungan. Yang kedua, punya soft skill yang ramah. Nggak dimintain tolong, kalau kita ngelihat orang itu perlu ditolong, ya kita tolong. Memberi, pasti kau akan menerima. Percayalah, saya ngalamin Pak. Kadang-kadang kita menabur bertahun-tahun, kok nggak kelihatan Pak. Nanti tahu-tahu kelihatannya gede banget, saudara kaget pingsan terus mati Pak. Ya. Yang ketiga, kita bisa menjual diri kita dengan positif, mulia, dan baik kalau Anda punya potensi. Tolong dicek potensi Anda apa aja. Yang selanjutnya, hidup itu jangan memanfaatkan orang lain, tapi biarlah hidup kita itu memberi manfaat dan makna. Percayalah saudara. Ini teori-teori jual diri yang paling bagus kok. Ya. Selanjutnya apa? Orang jualan itu kan pasti ada problem, saudara. Saudara baik itu belum tentu dibalas baik. Itu problemnya. Tapi tetaplah berbuat baik. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Dan kemudian orang-orang yang laku dijual adalah orang yang punya karakter integritas yang disebut komitmen. Saudara, wanita sama pria itu lebih mudah dimengerti siapa? Prianya atau wanita? Wanita itu punya dua kebutuhan dasar. Dia ingin dimengerti, sekaligus dia ingin mengerti. Ruwet kan? Saya ini enak minum teh sama istri. Tahu-tahu dia bisa marah loh. Dasar laki cuek. Duh, gue ini dosa apa? Rupanya dia beli giwang baru, Bu. Lah giwang yang ketutupan rambut, gimana saya mau tahu? Nah itu, wanita ini minta dimengerti. Tapi sekaligus ingin mengerti. Kenapa telat pulang? Wah itu dia harus mengerti, saudara. Detailnya kalah itu. Ruang sidang. Ya. Dan yang terakhir. Hidup itu akan enak kalau saudara suka melayani. Melayani itu bukan hanya di gereja. Jadi pramuria melayani. Jadi pramugari melayani. Jadi pilot juga melayani. Kalau enggak saya enggak nyampe ke sini Bapak Ibu. Tukang becak, Grab, semuanya pelayan. Apapun pekerjaanmu. Ketemu customer senyum. Ya. Makanya nganggur pun belajar senyum Bapak Ibu. Susah amat sih senyum. Ya. Oke, kita naik lagi. Nah, tadi saya bicara hubungan ya. Kita harus tetap menjaga, saudara. Jangan nyinggung perasaan orang.
ngomong itu mikir dulu baru ngomong. Jangan ngomong duluan habis itu kepikiran. Itu sakit. Di samping menjaga, kita meningkatkan hubungan. Saudara. Ya. Kalau orang gini, kalau saudara kenal seseorang dan orang itu nguras energi Anda terus, males kumpul enggak? Males lah. Makan bareng enggak mau bayar. Padahal dia yang ngajak juga. Itu nguras energi Bapak Ibu. Bukan hanya menjaga, tapi meningkatkan. Kalau saudara bisa meningkatkan hubungan, orang itu terkesan, ada perlu apa selalu ingat namamu. Amin. Waktu penjahat di sebelah kanan Yesus, dia ngomong apa? Tuhan, ingatlah akan. Jadi kalau doa tuh singkat-singkat. Saya kalau doa, Tuhan, namaku Pengki, jangan lupa ya. Doa kayak bikin list, aduh, minta macam-macam. Hidup ini sudah banyak diberkati, Bapak Ibu. Bisa bangun pagi itu berkat terbesar. Saudara mau? Saya kasih rumah saya plus apa yang saya punya. Tapi besok Anda harus mati. Mau? Enggak mau kan? Jadi hidup itu adalah segala-galanya. Sudah bangun berdoa. Amin. Tuhan kamsia matur nuwun dikong. Enak-enak aja kok hidup ini. Jangan buka mata HP. Wih. Anak Gen Z itu sekarang nggak tahu siang malam, saudara. Pokoknya HP-nya nyala ya siang. Baterai mati itu malam buat anak-anak milenial. Makanya saya tuh paling anti pakai Android itu. Kuno itu selamat. Amin. Ada dua sekarang. Akuisisi dan reakuisisi. Artinya apa? Akuisisi bagaimana kita menemukan orang-orang baru dalam hubungan kita. Ya. Kenal nggak kenal senyum. Jadi kalau di lift, Bapak di lantai berapa, pencetin. Itu nggak akan lupa Ibu. Amin. Emang berat nolong pencetin cuma, tuk gitu aja. Terima kasih Bu. Loh, udah kenal kan? Sebenarnya karena Anda itu sombong. Cuek, nggak punya peduli. Emang mati bisa jalan sendiri. Ya. Akuisisi bagaimana kita menemukan pelanggan atau orang baru. Nah kalau reakuisisi apa Pak Pengki? Mempertahankan hubungan yang lama. Seringkali kita kalau sudah kelamaan hubungan, kita nggak punya rasa lagi. Sini banyak enggak suami istri hidup satu atap tapi nggak punya rasa? Angkat tangan. Mau punya rasa, siram air keras, Bu. Jangan, ya. Saudara mendatangkan pelanggan baru itu lebih mahal daripada mempertahankan pelanggan lah. Anda buang suamimu, terus cari suami baru. Itu biayanya lebih mahal, bro. Sudahlah yang ini aja, item-item jelek yang penting urip. Itu mah gampang-gampang aja ya. Oke, kita naik lagi. Nah, di dalam menjual diri, perilaku utamanya apa Bapak Ibu? Iman itu wujudnya perilaku. Setuju? Yang pertama, tadi sudah saya katakan, memberi manfaat. Ketemu siapapun, kasih manfaat. Yang kedua, jadilah seorang bukan seorang terpelajar, tapi jadilah seorang pembelajar. Belajar terus, Bu. Yang ketiga, kita itu harus bisa
sesulit apapun keadaanmu, responi dengan baik, hasilnya akan baik. Temukan peluang di tengah kesulitan. Di dalam hubungan itu masing-masing transaksi kok. Ada peluang, ya. Satu hari kita butuh loh. Kemudian setelah peluang apa? Bertindak dengan keyakinan. Saudara yakin Anda orang bisa dipercaya? Ya. Saudara ngeyakinin yang hubungan dengan Anda, gue ini bisa dipercaya, bro. Dan yang terakhir apa? Berperilaku menang. Hidup ini jangan mengeluh terus, pagi ngeluh, siang ngeluh, malam ngeluh, ya mimpi pun juga ngeluh, saudara. Jangan, ya berhenti. Saudara mengeluh nggak ada yang nolong kok. Oke, kita selesaiin, naik lagi. Saudara, di dalam hubungan itu ada 4 macam, ya. Saya lebih suka sebetulnya hubungan yang kurang bagus itu sales tuh loh. Sales tuh maunya jualan, terus kepentingannya sendiri, nggak mau tahu kepentingan orang kan? Jangan hubungan seperti itu, nggak lama. Tapi jadilah saling tolong menolong. Saudara sering telepon orang nggak ada perlunya. Saudara nggak pernah telepon saya, terus telepon saya curiga dulu. Tumben dia telepon. Ngapain ini orang? Punya kepentingan nggak punya kepentingan, telepon dong. Tegur sapa, amin. Ya. Nah, tapi hubungan yang baik, Anda juga harus bisa berlaku sebagai advisor. Ya. Orang mengeluh, kasih nasihat. Tapi yang hebat lagi kalau Anda bisa memecahkan menjadi problem solving ya. Seorang konsul, gini, gereja itu jangan hanya konseling. Tapi perlu dibentuk tim konsul. Misalnya, si engkau ini ditagih bank. Nggak ada jalan keluar, cuma didoakan. Terus banknya ngerobek surat utangmu. Yang enggak lah. Dibentuk konsultan hukum, konsultan apa kek. Konsultan itu harus dibentuk di sebuah gereja. Oke, naik lagi. Kita mau selesai. Saudara bisa hidup tanpa pesaing? Saya kasih contoh. Kenapa onderdil mobil sepeda motor itu kok satu deret di Asam Reges semua, Bu? Kok nggak mencar-mencar, satu di Priok, satu Kelapa Gading? Kenapa harus kumpul semua? Ya. Pesaing atau kompetitor. Pesaing Anda itu memberikan kepastian kepada orang lain. Orang lain memilih dan barang Anda yang terbaik. Saudara, kompetitor itu membuat Anda punya perbedaan dengan orang. Saudara bisa bedain sapi Cirebon, sapi Pekalongan, sapi Surabaya? Bisa nggak bedain? Sama semua kan mukanya kan? Tapi kalau sapi sebelahnya babi, itu beda, Bu. Yang mau beli sapi silakan, mau beli babi silakan. Ya kan? Jadi sama itu kurang baik buat saya. Berbeda itu Loh, suami saya kok beda sama suami dia. Nah kalau sama kan bisa keliru Bapak Ibu. Coba Anda menikah dengan orang saudara kembar. Banyak kejadian kan? Udahlah, biarlah hidup ini berbeda. Kemudian apa? Loyalitas. Kalau saudara punya pesaing, Anda tahu siapa yang loyal. Amin. Ya. Yang keempat, pesaing itu adalah promosi. Gini ya, kadang-kadang orang yang bersaing itu hebat.
Saya nanya, ada kain tile warna merah enggak? Enggak ada Pak, tapi sebentar. Saya carikan ke teman saya loh. Dapat loh. Coba kalau satu gading, satu periuk, nyarinya kan susah Bu. Ya, jadi bersaing itu baik. Kompetitif itu menyebabkan Anda jadi orang hebat. Ini kompetitor yang pertama, ada 2 saudara. Naik lagi, nah kompetitor pesaing selanjutnya. Kalau tokomu misalnya sepi, yang di sana rame, saudara bisa riset nggak? Orang itu kok suka dia, kok nggak suka saya? Kita riset Bu. Ya. Yang kedua, kompetitor itu, pesaing itu menyebabkan saya harus belajar keterampilan yang baru. Supaya berbeda Bapak Ibu. Pesaing itu indah loh. Dan yang terakhir apa? Persaingan itu menyebabkan umpan balik, feedback. Jadi kita tahu kekurangan kita, kesalahan kita. Ya, kita naik lagi. Saudara tahu dongkrak? Jarang kan? Dongkrak itu gunanya untuk apa Bu? Saudara pernah lihat sepeda didongkrak Bu? Enggak ada. Dongkrak itu untuk alat-alat berat. Makanya di dalam hidup ini kalau berat banget, cari dongkrak. Amin. Dongkraknya bisa teman. Dongkraknya bisa musuh kita, saudara. Tapi dongkrak paling hebat adalah Bapakku yang di sorga. Dia mampu mendongkrak semuanya. Saudara, yang kedua, pengungkit. Dengan pengungkit, Anda bisa mengangkat barang yang lebih besar daripada tenagamu. Perhatikan tukang ngamen ya. Sekali ngamen suaranya bagus, dapat berapa? Oke, kita seneng lah. Kita kasih 20.000. Ya kan? Tapi kalau kebetulan yang buka kaca itu produser rekaman. Terus dia suka diajak rekaman. Hasilnya gede enggak? Nah, produser rekaman itu pengungkit bagi tukang ngamen tadi. Ya. Dan yang ketiga apa? Ada tangan yang tidak terlihat yang menyebabkan Anda jadi orang hebat. Dan itulah tangan Tuhan. Ya. Dan yang terakhir mungkin selesai, ya kita sudah selesai. Good luck, selamat menjalankan ajaran ini. Tuhan memberkati. Amin. Ya. Mari kita bangkit berdiri.